baik. Terima kasih. Nama saya Pendeta Cadinus Sisage. Saya berada di Kampung Lupia Sudelapan, melakukan tugas-tugas pelayanan. Juga saya ada di sini sebagai aset kampung ini untuk menjaga dan juga mengawasi bersama dalam hal membangun Kampung Lupia dengan baik. Kami sebagai ketua pembawa aspirasi masyarakat, begitu banyak keluhan-keluhan yang disampaikan. Masyarakat ingin kampung mereka harus maju lebih baik dari sebelumnya, sehingga saya siap untuk membawa aspirasi-aspirasi mereka, keluhan mereka, supaya Kampung Lupia Sudelapan kedepannya menjadi baik, lebih baik dari sebelumnya. Itu yang mereka harapkan, sehingga saya siap untuk membawa aspirasi ini. Tidak motif dan juga tidak ada faktor kepentingan lain sebagainya, tetapi saya sebagai Kampung Lupia Sudelapan juga bertanggung jawab untuk supaya kampung ini bisa ada kemajuan dengan kampung-kampung lain yang saat ini luar biasa kemajuan pembangunan. Nah, kami juga ingin bahkan lebih daripada itu, sehingga pemerintahan yang ada mungkin ada hal-hal yang sangat mengganjal atau juga tidak sesuai dengan masyarakat merasakan, sehingga mereka ingin untuk harus ada pembaharuan, ada peningkatan, ada pembangunan. Sehingga saya sebagai ketua hanya membawa aspirasi. Kalau Tuhan berkenan, maka kampung ini bisa menjadi kampung yang lebih maju lagi dari sebelumnya. Kira-kira permasalahannya apa saja menurut Pak Ketua mengenai kendala-kendala pembangunan di kendala-kendala? Belum ada transparan, dalam hal anggaran atau dana pembangunan kampung, maupun juga ada bantuan-bantuan lain. Contohnya ada beda rumah, kemudian juga ada bantuan-bantuan seperti ternak. Kemudian ada banyak hal yang disampaikan oleh warga. Kami hanya menampung saja dan membawa aspirasi ini supaya bisa terbuka, masyarakat sendiri pun ketahui dari mana saja sumbernya, penggunanya apa saja yang dibelanjakan oleh pemerintah kampung untuk pembangunan di kampung ini. Apakah semua ini sudah berjalan baru-baru saja atau sudah lama? Dari sejak pemerintah kampung ini di 2019 terpilih, sudah berjalan. Seperti itu ya? Tapi banyak keluhan, tidak hanya masyarakat, termasuk RT RW juga menyampaikan ada hal-hal yang kurang baik dalam hal membangun, karena mereka merasakan langsung karena pembangunan masuk turun di setiap jalur. Tadi yang mengenai pembagian sapi maksudnya seperti apa tuh? Pembagian sapi itu kami punya dokumen, kami punya bukti-bukti yang cukup konkret dan lengkap. Ada bantuan sapi 10 ekor, 20 ekor itu dari provinsi. Ternyata kami telusuri, kami selidiki, nama kelompok itu tidak berada di Lupia Sudelapan. Orang-orangnya atau manfaat pun bukan warga Arsudelapan, tapi sapinya turun di Arsudelapan, diturunkan di Arsudelapan, terus diterima di Arsudelapan. Sampai hari ini sapi-sapi itu di mana? Warga Arsudelapan tidak tahu, dan juga manfaat atau penerima juga bukan warga Arsudelapan. Maksudnya bukan berarti orang di luar dari Arsudelapan ya? Orang di luar. Terus contoh apa lagi yang selama ini tidak transparan dari kepala kampung? Penggunaan anggaran. Dana desa atau dana BLT atau dana apa? Dana apa? Dana desa atau? Dana desa. Itu prosesnya yang selama ini seperti apa itu? Dana desa memang biasanya ada apa namanya ya,
rapat kampung istilah menyusun anggaran, menyusun program. Setelah ada anggaran atau ada pencairan dana untuk pembangunan kampung, banyak yang melenceng. Artinya bahwa yang dibicarakan, yang diputuskan setelah ada dana untuk pembangunan kampung, kadang yang dikerjakan itu tidak yang dibicarakan di dalam forum rapat. Bahkan juga di dalam melakukan pembangunan di kampung tidak pernah transparan dalam hal ini bahwa memasang sebuah baleho bahwa setiap dana yang turun itu sekian pembangunannya apa, pembayaran aparatur desanya dan lain sebagainya, itu tidak pernah memasang di kampung ini untuk masyarakat melihat bahwa oh kami punya dana sekian, sekiannya pembangunan ini, sekiannya sekiranya ya, setiap dana-dana untuk pembangunan kampung yang tentu ada, tidak ada transparan dalam hal ini bahwa tidak pernah memasang spanduk atau baliho supaya diketahui oleh masyarakat semua. apakah pembagian BLT, nama-nama daftar BLT sebelumnya dipasang sebelum pembagian? Itu tidak pernah dipasang. Pembagian itu langsung bagi saja? Langsung bagi saja. Masyarakat tahu nggak daftar nama-nama yang dibagikan? Masyarakat tidak tahu. Salah bantuan sapi tadi, ada dua hal yang menjadi kesal bagi saya, bahwa yang pertama tidak ada nama kelompok itu di Dukuya. Yang kedua, nama-nama penerima bukan warga Dukuya. Yang paling parah lagi bagi saya, bahwa di dalamnya itu tidak ada nama OAP satupun. Ya. Jadi bantuan ini di Papua tidak ada terlepas dari kaitannya dengan otonomi khusus. Jadi ada OAP nama di dalam seharusnya, tapi ini tidak ada satupun di situ. Ya, itu yang menjadi kesal. Dan saya berharap bahwa sapi-sapi yang jumlahnya 20 ekor itu, kami berharap bisa kembali ke kampung Dukuya ini dan diberikan kepada masyarakat yang ada di kampung Dukuya. Jangan mengatasnamakan datangan sapi itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Kasih waktu untuk bicara, tapi sebetulnya usulan-usulan ini sudah diterangkan, dijelaskan sama anak semua. Tapi lain daripada itu, Bapak juga banyak yang belum dipecahkan soal pengaturan. Kesatu, kalau Bapak usul gak panjang lebar. Kesatu, harus transparan, terbuka bila mana ada apa-apa. Keduanya, pengaturan apa-apa jangan dibeda-bedakan. Seperti apa-apa yang masuk di desa itu harus tahu masyarakat semua. Terkadang RT juga banyak yang tidak tahu di sini. Itu. Maksudnya dana yang diterima kepala desa RT nggak tahu ya? Ya, banyak yang nggak tahu itu. Biar pembangunan apa-apa juga itu. Banyak yang tidak tahu, malah laksanakan yang lain-lain. Itu aja. Sebetulnya yang dibicarakan sama anak Pak Pendeta ini sudah semua itu terungkap itu untuk masyarakat di sini. Itu keluhan masyarakat itu. Masukan dan keinginan Bapak sendiri untuk kepala kampung seperti apa? Kalau keinginan Bapak mah di kepala kampung ini harus terbuka, jujur, transparan. Bila mana ada apa-apa harus tahu. RT itu sambung lidah masyarakat, lingkungan. Di sini kan RT banyak. Dan itu mau Bapak. Seperti ada pembagian itu, seperti keuangan itu. Kalau ada BLT lain, sudah macam-macam, Bapak juga nggak tahu lah satu-satunya itu. Jadi Bapak mau nanya, BLT itu yang masuk dana desa untuk siapa? BLT yang khusus untuk masyarakat itu apa semua? Apa dipilih-pilih? Terus apa lagi? Banyak itu yang pembagian masyarakat lain-lain itu. Wino? Apa Pak? UKM. Iya, UKM. Itu lain-lain. Kalau ada uang itu Pak, pembagian ke masyarakat itu lain-lain, nggak khusus gitu. Iya, Bapak. Tiap jalur itu
seumpama kalau BLT dari sana semua harus semua, ini tidak. Gitu. Jadi pokoknya tadi yang diungkapkan Bapak Pendeta itu sudah semua keluhan masyarakat itu. Sudah. Harapan ke depan seperti apa? Harapan ke depan, makanya Bapak sudah umur 70 koma itu mengingat anak cucu dan mengingat masyarakat. Kalau keadaan begini terus mana bisa maju kalau gak dibukakan begini. Begitu Bapak. Bukan mau apa-apa, tidak. Tua di kampung ini mungkin di mata Bapak selama ini pemerintahan kampung itu berjalan seperti ini kan? Aduh, sudah aja lah yang tadi dikatakan gak transparan. Jadi membangun itu dibangun, tapi kegunaannya tidak ada. Gitu aja lah. Pembangunan banyak, tapi berguna selesai tidak, berguna tidak. Itu aja. Nama saya Muhammad Yani, saya anggota Bamuskam. Di sini saya hanya memberi penjelasan kepada bapak-bapak bahwasannya apa-apa yang ada di kampung kadang kita sebagai Bamuskam juga kadang tidak mengetahui. Mengenai data atau informasi atau perencanaan? Kalau perencanaan kita tahu, cuma kadang data nggak sampai ke kita. Kemudian kepala desa pertanggungjawabannya kepada Bamuskam seperti apa? Untuk 2019 sudah ada, untuk 2020 belum ada, dan sekarang udah masuk di anggaran 2021 ini juga belum, APBK-nya aja belum kita terima. Kemudian menanggapi mengenai perintah Bupati untuk nantinya BLT, data BLT sebelum dibagi, penerima BLT harus dipasang di tempat umum, menurut Abang seperti apa? Sebenarnya itu mungkin ranah di kepala kampung ya masalah itu, tapi yang jelas kita kopiannya juga belum diterima untuk RAB-nya tahun 2021. Harapan ke depan seperti apa? Mungkin kepala kampung lebih terbuka dengan Bamuskam gitu. Nama saya Wagino RT 07. Masalah ini Pak yang saya tanyakan ini masalah penggalian parit. Itu kan waktu kita musembang kan sudah ada untuk penanggulangan banjir itu. Kenapa yang digali kok sebelah sana, padahal itu dananya yang sebelah sini yang setiap hari banjir Pak, kalau hujan sedikit banjir. Bisa aja Pak. Mengenai Nggak transparansi. sesuai karo peraturan kita waktu musembang kemarin waktu tahun 2020 yang waktu itu. Itu kan sudah sepakat kita yang gali sebelah sini, sebelah utara ke sebelah atas itu. Kita baru yang digali kok sebelah. Mengenai pengaturan BLT kedepannya harapan Pak RT seperti apa? Ya kan harapan saya ya yang sudah disepakati waktu kita musembang ya itu saja, maksud saya kan begitu. Kita RT semua setuju waktu itu musembang itu. Kenapa dipotong kita nggak tanpa pengetahuan RT? Itu saja. Yang dipotong apa? Ya itu pengurangan orangnya, dikurangi orangnya itu. Jumlah penerimanya itu. Jumlah orang yang diterima. Iya. Kalau Padahal itu sudah sepakat tidak boleh dikurangi, tapi kalau bisa ditambahi. kalau dananya dikurangi ya? Nah masalah dana kita nggak tahu Pak, masalah itu kita nggak tahu. Dana-dana itu kita nggak dikasih tahu. Tolong sama Pak Desa kalau memang sebelum BLT dibagi, tolong nama-nama itu sudah dipasang di tempat-tempat umum. Itu yang saya harapkan kepada Pak Desa. Saya jadi RT tidak ditanyakan warga. Pendeta Matias Wacipo dan saya ada di Dukuya Arsul 8. Pembangunan yang kita lihat selama ini ya kalau tidak merata, tidak ini ya salah benar-benar. Kalau dia benahi sesuai dengan apa bapak-bapak RT yang tadi katakan, ya kita ikuti, kami tokoh agama ikuti demi untuk kampung ini, demi untuk kemajuan kampung Dukuya Arsul 8. Mungkin saya pikir begitu, tidak ada ini komentar banyak. Saya sebagai tokoh gereja. Nama saya Suyoto, 8, jalur 3. Saya minta tolong masalah bantuan rumah ini kok tidak asli orang terang.
Kenapa kok dibeda-bedakan? Bukan kok saya iri, tidak. Ada yang dapat 3 kali, ada yang dapat 2 kali. Yang trans asli itu banyak yang nggak dapat. Maksud saya itu tolong dikasih yang orang tua-tua, yang ya pokoknya yang belum dapat, yang trans asli. Ini yang dapat kok malah yang apa itu nggak trans dapat bantuan itu. Sejak tahun berapa itu bantuan itu turun? Mulai Pak Muryoto, Pak Muryoto itu siapa? Pak bisa, Pak Mantan. Mulai itu sampai sekarang ini. Ya maaf saja, bukan kok aku iri, nganu Mas. Saya bisa bikin sendiri, biar jelek-jelek. Nama saya Steven, saya mewakili anak muda. Dari beberapa keluhan masyarakat, itu kami sudah sempat menyampaikan. Itu terjadi pada bulan Maret, kami sudah surat kepada BPMK, distrik, dan juga Pak Desa. Akan tetapi surat itu baru dijawab bulan 6. Bulan Juli, sekitar bulan Juli. Artinya ini terlalu lama. Dan kemudian ketika bulan Juli itu datang, klarifikasi dari pihak desa. Klarifikasi yang diberikan kepada desa itu sedikit tidak membuat kami itu tidak terima. Sebagai anak muda, saya meminta kepada desa untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Waktu itu saya cerita sedikit terkait klarifikasi dari BPMK dan juga kepala desa. Di situ saya menilai bahwa ada komunikasi khusus yang diberikan oleh BPMK. Mungkin secara ini BPMK ada komunikasi dengan desa. Pada saat klarifikasi tersebut, BPMK selalu menekan warga, bilang dengan aturan sekarang yang aturan terbaru bahwa desa itu tertutup terhadap penggunaan anggaran. Pas ketika saya dengar tertutup terhadap penggunaan anggaran, ini kayaknya sedikit berbeda. Sedangkan pada aturan Undang-Undang Dasar 2010 nomor 14 itu keterbukaan terhadap informasi publik, baik itu masyarakat, perorangan, itu harus terbuka. Kemudian saya juga menilai bahwa desa-desa ini, desa Arus-8 contohnya, saya ingin desa Arus-8 itu menjadi desa bagi pembelajaran bagi desa-desa lain. Desa Arus-8 ini tidak mempunyai fokus kerja. Kalau desa mempunyai fokus kerja, otomatis masyarakat bisa melihat, bisa merasakan apa yang menjadi fokus kerja desa itu. Tetapi selama perjalanan desa-desa ini tidak mempunyai fokus kerja. Tentunya kami sebagai anak muda sangat kecewa. Saya ingin mewakili anak muda, kalau desa tidak becus terhadap kinerja, lebih baik digantikan. Karena kenapa saya minta ganti? Karena selama 2 tahun terakhir dia tidak pernah evaluasi dengan Bamuskam. Biasa evaluasi itu terjadi mungkin triwulan atau 1 semester. Kalau sampai 2 tahun, ini sudah lain sekali. Padahal harus evaluasi itu berapa persen serap anggaran apa yang sudah dikerjakan. Misalnya ekonomi 30%, pembangunan 30%. Itu kan bisa dilihat, dan kemudian Bamuskam ini kembali ke masyarakat, ke warga, bisa menjelaskan kepada warga tersebut. Tapi kalau tertutup, lalu BPMK selalu datang bilang, ini sekarang undang-undang yang mengatur harus tertutup terhadap penggunaan anggaran. Oh, tidak bisa. Kalau tertutup seperti begitu, terus apa fungsi Bamuskam? Jadi saya berharap BPMK juga jangan terlalu melindungi. Saya melihat bahwa ada perlindungan dari BPMK untuk desa-desa ini. Desa itu kepala desa yang kemarin? Ya, desa. Contohnya desa Arus-8. Kepala desa ya? Iya, kepala desa. Ada perlindungan khusus. Mungkin ada komunikasi. Karena bukan komunikasi, tapi jarak 3 bulan, 6 bulan, 4 bulan ya. Itu lama sekali. Seharusnya kita kasih surat 3 hari sudah dijawab, tapi ini sudah 4 bulan baru dijawab. Artinya ada komunikasi khusus di sini. Kalau keinginan saudara sendiri untuk kepala desa diganti, mungkin ada satu contoh kasus permasalahan pembangunan fiktif atau apa yang mungkin menjadi pantauan pemuda, mungkin bisa disampaikan. Pantauan pemuda, bangunan itu berupa macam bangunan badminton. Itu kalau menurut masyarakat katanya tidak pernah dalam perencanaan ya. Nilainya berapa? Kurang tahu.
Tahu ya. Tapi ketika di tahun 2021 dibangun. Nah, itu kan di luar dari rapat bersama. Apa yang menjadi keputusan masyarakat, lain kami rapat, lainlah dieksekusi. Nah, model kayak begini tidak cocok sekali jadi pemimpin. Kemudian terkait tadi bansos. Nah, bansos ini juga dia itu kasih orang yang sembarang-sembarang. Bahkan ada orang yang pendapatannya 4 juta diberikan sama kepala desa. Padahal kepala desa itu harus melihat bantuan sosial ini macam BLT itu dia harus pakai metode, ada namanya metode fairness, justice. Kalau fairness itu artinya kalau bantuannya 50, orangnya 50 berarti tercapailah fairness. Kalau justice itu berbicara tentang keadilan. Orang-orang yang benar-benar, kita mulai dari apa? Misalkan janda, duda, orang miskin, bukan orang yang mampu, orang yang sudah misalkan sudah bisa hidup, PNS, SE, itu kan salah, tidak tepat sasaran. Menurut saya tidak tepat sasaran. Kalau perilakunya begini, itu sama saja cacat moral. Pemimpin kita cacat moral menurut saya. Saya mohon maaf Pak Desa, kalau sebagai anak muda, kalau Bapak tidak sanggup sebagai pemimpin, saya sarankan Bapak turun dari desa. Nama saya Hosea Walino, masyarakat biasa. Asli Papua. Asli Papua. Asli Papua. Asli Papua. Yang keras. Jadi rumah-rumah yang macam orang yang tidak mampu seperti saya, jangan dihiraukan untuk seng-seng saja dengan kayu balok-balok. Ya kalau macam orang yang kerja tidak apa-apa, tapi jantan, duda, orang yang tidak mampu sampai jalur 1 itu belum pernah bangun sampai sekarang. Itu saya harap kepala kampung ini harus bangun sampai serahkan sama Kunti. Jangan mencerita masyarakat lagi. Sapi-sapi ini harus dari Babua juga dapat dua ekor 20 ekor itu dari Babua juga dapat, NTT juga dapat, Jawa juga dapat, Lombok juga dapat. Yang bagi data, jangan sendiri-sendiri yang atur-atur begitu. Kami bisa biara, bukan mereka saja biara. Kami orang Papua juga bisa biara. Saya Rastianto sebagai Danton Limas. Untuk pribadi saya, untuk melihat perkembangan pembangunan kampung ini memang saya nilai belum layak, belum bisa apa yang diutarakan tadi kepada bapak-bapak yang di depan tadi, bahwa pembangunan itu yang direncanakan dimentahkan. Coba kalau sudah dirapatkan di kampung, juga dengan RT RW, kesepakatan itu harus dilaksanakan, jangan dimentahkan lagi. Itu untuk umum, mungkin bisa merasa bagaimana caranya masyarakat kecil bisa merasakan nikmatnya untuk petani. Nah, bangunan juga itu mungkin sebagai Danton Limas, saya juga harap kepada kepala kampung bahwa kemarin sudah mencairkan dana untuk seragam, sampai sekarang kita juga tidak tahu jumlahnya berapa juta atau berapa ratus, saya juga tidak tahu. Sampai sekarang juga belum ada informasi kepada Danton Limas. Itu kami harap seperti pos sudah dibikin tapi belum memenuhi syarat. Walaupun saya juga belum berani menempati, bahwa pintu, meja, persyaratan dari sana semua sudah dianggarkan, tapi sampai sekarang itu belum dibikinkan meja dengan pintu yang di depan. Itu yang untuk Limas. Bahwa dana juga sudah cair, tapi kan untuk seragam kompak Limas ini belum ada musyawarah dengan Limas, juga belum ada tembusan kepada Danton Limas. Itu yang untuk Danton Limas. Nah, kami kedua kalinya sebagai mewakili warga untuk kelompok tani, bahwa tolong perhatikanlah jalan-jalan yang ke ladang untuk ekonomi masyarakat banyak. Janganlah bangun itu satu arah atau yang tidak ada manfaatnya untuk petani. Coba diperbaiki yang jalan untuk petani. Kita jembatan belum selesai, coba diarahkan ke sana. Jangan diambur-ambur apa yang dikatakan tadi untuk lapangan badminton itu tidak ada perencanaan, tapi kok ternyata dibangun kan. Yang direncanakan tidak dibangun. Mungkin itu, dan dari kelompok tani juga mewakili warga Selapan, mudah-mudahan Pak Desa bisa mendengar dengan bisa menjawab apa yang keluhan masyarakat petani kecil, bisa menikmati
orang punya motor, punya mobil bisa lewat sampai ke ladang, bawa pulang panenannya secara enak, tidak becek, tidak rusak jalan. Itu mungkin yang dari Kelompok Tani. Mungkin dari saya juga cukup sekian. Mungkin mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, bahwa merasa tersinggung, bahwa tolong aparat kampung maupun kepala kampungnya perhatikanlah masyarakat yang ada di luar maupun di petani masyarakat yang kecil ini. Itu saja. Yang tertua di atas 8 asli transmigrasi pertama. Kemauan saya sebagai orang tua, jadi bila mana dana itu sudah diterima desa, tolong dikumpulkan mungkin aparat desa, RT, RW, Bamuskam keseluruhan, supaya mengetahui bahwa dana ini sudah diterima. Nah, nantinya mau dibagaimanakan, diatur sama aparat-aparat, mungkin RT, RW dan Bamuskam itu sebagai DPR kampung. Nah, saya dengar ini dia perintah sama RT, RW untuk rapat Mus Rembang, sedangkan pertanggungjawabannya kemarin dari Bamuskam ketuanya belum menerima masalah hasil yang lalu yang sudah kerjakan itu. Ini kan sudah simpang siur, seharusnya kan Bamuskam tahu. Dan kemauan saya, semua itu harus adil. Apalagi saya itu orang tidak punya apa-apa, sudah tua begini, harus diperhatikan. Nah, sebagai ini Pak, yang untuk Talot, pembuangan air dari Jalan Ladang Jalur 5 itu sering kebanjiran. Kemarin rencanakan itu yang dikerjakan, ternyata malah sebelah jalan sana. Itu kan salah. Yang parah itu Jalur 5 dan Jalur 1 yang sering kena hujan deras sudah banjir. Tanaman layu semua. Mohon diperhatikan Pak Desa untuk yang sudah disepakati dalam forum rapat itu dilaksanakan. Jangan dibikin permainan. Itu permintaan saya. Jadi semua masyarakat level 8 itu supaya mengerti dan memahami ini loh dana yang digunakan untuk ini dan itu. Nah, seperti tadi supaya sebelum uang dibagikan kemana-mana seperti BLT maupun honor guru ngaji apa, itu saya setuju sebelumnya harus dipasang nama-nama yang di papan itu seperti pengumuman, seperti di masjid, di pos ronda yang di pinggir-pinggir jalan itu supaya masyarakat tahu. Anjuran bupati. Itu sesuai dengan anjuran bupati. Bupatinya sudah terbuka, jujur. Baru Pak Desa ini harus jujur. Itu yang perlu sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya Pak Yahmin Hendra. Dalam hal ini kami adalah warga Arso 8 menyikapi permasalahan penyelenggaraan kampung Arso 8 dari 2019 sampai 2020 atau 2021. Ada dukungan aspirasi masyarakat itu ada 7 poin. 7 poin itu pertama adalah bahwa kepala desa dalam melaksanakan kampung selama menjabat 6 tahun tidak membuat RPJM. Anggarannya sudah lunas, tapi kemarin klarifikasi dinyatakan belum disahkan. Berarti selama ini pencairan anggaran setiap periode per tahun tidak berpaku pada RPJM kepala desa. Sedangkan RPJM itu kan sudah diatur di Permendagri nomor 114 tahun 2014, jelas bahwa setiap kepala desa harus membuat RPJM sesuai dengan visi misi dan tidak berbenturan atau mengadopsi dengan misi-misi Pak Bupati, harus selaras. Terus selanjutnya tentang laporan pertanggungjawaban itu sudah jelas, informasi keterbukaan publik yaitu nomor 14 2008 jelas bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan laporan pertanggungjawaban, baik itu Bamuskam, masyarakat secara tertulis. Tapi kenyataan kemarin dalam klarifikasi ada yang sangat menyakitkan adalah statementnya dari DPMK bahwa kepala Bamuskam tidak berhak meminta LPG
masyarakat tidak, LSM pun tidak. Yang bisa meminta LPD disampaikan bahwa hanya inspektorat dan kejaksaan. Nah, berarti ini memutuskan atau mengebiri hak publik. Fungsi peran Bamuskam berarti kalau pengawasan, bagaimana memonitor suatu penyelenggaraan pemerintahan kalau hanya untuk mengawasi. Ini adalah kami akan tetap ingin sampai dimanapun kami ingin keterbukaan publik itu ada. Itu hak masyarakat. Kita kedaulatan tertinggi di tangan masyarakat. Selanjutnya tentang bantuan-bantuan. Tidak ada transparansi, baik itu bantuan yang COVID, BLT, ada sapi, bantuan MCK. Mereka nggak pernah, sebelum itu dieksekusi, coba dirilis ke RT RW dulu. Mana objek yang sudah ditunjuk sesuai titik koordinat. Ini tidak. Terjadilah dari RT RW atau masyarakat saling intip. Karena tidak tahunya informasi awal, ini ada dari mana. Ini yang menjadi kepala desa harus sebenarnya tolong kepada RT RW, tokoh masyarakat, sebelum hal suatu bantuan program penerimaan manfaat, termasuk di kemudian hari kemarin kita temukan ada sapi, ada 20 ekor. Kita ketemukan itu sampai sepatutnya kita cari di bawah pohon sawit. Kita tanya, Pak Bamuskam, ada nggak bantuan sapi dari bantuan sapi lah? Bilangnya nggak ada. Terus tapi kita nggak lelah mencari berita sapi yang 20 ekor. Ternyata benar. Terus sepanduknya terbukti bahwa ada kalimat kepada kelompok tani berkah 20 ekor untuk Arso 8 itu ada di bulan September. Tapi kita klarifikasi di desa pun hanya bisa menyampaikan hanya 4 orang. 4 orang itu pun kalau secara suku itu orang Bojonegoro semua. Yang 3 itu bapak, istri, anak yang menerima. Yang lainnya di Arso 1, Kota Raja, Arso 2, Arso 11. Ini kan nggak tepat penerimanya lagi. Jadi sudah kepala desa itu penyelewengan kekuasaan atau wewenang, menyalahi itu. Nah, ini menyakitkan, apalagi tadi juga tidak ada, kalau saya lihat nama-nama tersebut tidak ada orang asli Papua lagi. Nah, itu. Terus selanjutnya, sesuai pasal pemilu ya nomor 10 tahun 2016, pasal 73 atau pasal 70 berapa itu, bahwa kepala desa harus netral dalam politik. Tapi bisa dirasa kemarin itu pilkada, mereka kemana sih arahnya? Tapi oke. Kami nggak punya bukti foto fisik, tapi secara rasa kepala desa tidak memihak kepada salah satu calon. Itulah melanggar sebenarnya. Bro, harapan Mas kepala desa seperti apa? Maunya apa nih masyarakat? Masyarakat kan gini, menuntut kedaulatan tertinggi di masyarakat yang diwakili Bamuskam. Kami menyerahkan bahwa kepala desa karena ada mitra Bamuskam atau BPD, tolong setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah, penggunaan anggaran, dibahaslah sama Bamuskam, karena Bamuskam ini perwakilan kita. Malam-malam rapat. Jadi jelas. Sekarang kalau nggak jelas gini, ada sekarang itu sanksi birokrasi. Sanksi birokrasi ya itu haknya bupati lah. Berarti bisa di BLT. Ada sanksi hukum. Karena apa? Anggaran di 2019, 2020 tidak transparan, ini ada apa? Kalau bersih, kenapa risih? Kenapa nggak dibuka? Kok sulit sekali? Sampai DPMK aja memberi pesan, jangan di Pak Desa, jangan laporan itu dikasihkan ke Bamuskam atau masyarakat, itu rahasia Bapak. Loh, rahasia negara rahasia Bapak. Ini kan kita berpemerintah dengan sistem demokrasi, ini sudah dipangkas ini. Itu harapan saya. Jadi ada sanksi birokrasi dan sanksi hukum ini.